Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Jidansyah dengan NIM 44452-317. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Kelautan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa baku dalam lingkungan kampus. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan yaitu berisi bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam dunia akademik, di mana dari bahasa itu sendiri merupakan salah satu cara atau salah satu media untuk berkomunikasi di dunia akademik atau di lingkungan kampus. Lalu yang kedua, lingkungan kampus, penggunaan bahasa baku mencerminkan sikap ilmiah, sopan, dan profesional. Dan yang ketiga, bahasa baku juga menjadi identitas mahasiswa yang terdidik menghargai kaidah bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah mengenai penjelasannya. Untuk yang pertama, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang benar. Jadi, menurut penjelasan pada poin pertama ini, bahasa baku itu sudah disesuaikan dan diatur menurut kaidah tata bahasa dan ejaan dan kosakata yang benar. Tidak sembarang bahasa baku dapat digunakan atau diimplementasikan untuk penggunaannya. Lalu yang kedua, mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi pada poin kedua ini, untuk yang mengatur dan membahas mengenai bahasa baku yang benar dan baik itu secara kosakata, ejaan, dan kaidah tata bahasanya itu diatur pada PUBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya ada manfaat dari penggunaan bahasa baku. Lalu selanjutnya ada manfaatnya dari penggunaan bahasa baku, yaitu yang pertama, mencerminkan etika akademik dan profesionalitas. Jadi ketika kita menggunakan bahasa baku, terutama di lingkungan kampus atau di perkuliahan, kita dapat mencerminkan etika kita di lingkungan akademik dan secara profesionalitas kita sebagai mahasiswa atau sivitas akademik. Lalu yang kedua, memudahkan pemahaman dalam penulisan ilmiah atau makalah, laporan, dan skripsi. Penggunaan bahasa baku juga tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus juga bisa digunakan pada penggunaan kosakata untuk makalah, laporan, dan skripsi. Lalu yang ketiga, membangun citra positif mahasiswa sebagai insan akademik. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar pada bahasa baku, itu dapat membangun citra yang baik pada positif diri kita pribadi sebagai mahasiswa di lingkungan kampus sebagai seorang akademik. Lalu yang terakhir, menjadi alat pemersatu antara mahasiswa dari berbagai daerah. Dengan penggunaan bahasa baku yang baik dan benar sebagai seorang mahasiswa dan seorang yang memiliki bangsa yang berasal dari negara Indonesia, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga itu menjadi alat komunikasi untuk sesama manusia atau sesama
orang lain dari berbagai daerah yang memang memiliki bahasa daerah yang berbeda sehingga memudahkannya. Contoh dari kosakata atau penggunaan bahasa baku yang baik dan benar itu contohnya seperti ketika kita ingin memasuki kelas namun kita ternyata terlambat, pastinya kita akan meminta izin kepada dosen yang mengajar di kelas tersebut. Biasanya itu kita menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, seperti contoh permisi Pak atau Bu dosen, saya terlambat untuk kelas hari ini. Apakah saya diperbolehkan memasuki kelas untuk hari ini? Nah, itu mungkin sedikit penggunaan bahasa baku yang baik dan benar. Lalu di sini ada tips agar kita dapat membiasakan diri untuk menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Yang pertama, membaca karya ilmiah dan berita resmi. Dengan kita membaca karya ilmiah dan berita resmi ataupun bacaan-bacaan lain seperti novel dan yang lainnya dengan isi yang menggunakan bahasa baik dan benar untuk bahasa baku, kita dapat terbiasa melihat, membaca dengan menggunakan bahasa baku. Lalu yang kedua, menggunakan KBBI dan PB sebagai acuan. Ketika kita menggunakan bahasa baku, kita dapat melihat KBBI dan PBI sebagai acuannya sehingga tidak terjadi kesalahan atau salah pahaman untuk penggunaan bahasa baku. Yang keempat, melatih diri berbicara formal dalam diskusi atau presentasi. Ketika kita melakukan diskusi atau presentasi, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa baku agar kita pun terbiasa ketika tidak diskusi atau presentasi. Itu pun kita tetap menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Lalu yang terakhir, menghindari penggunaan slang atau kata tidak baku dalam tulisan akademik. Kita sebagai mahasiswa sebaiknya menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, terutama pada penulisan akademik ataupun penulisan secara formal yang diperuntukkannya untuk dalam lingkup akademik. Mungkin segitu saja penjelasan singkat saya mengenai penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.